Halo para pembelajar, sekarang kita mau masuk pada materi laporan arus kas atau yang disebut dengan cash flow. Tujuan pembelajaran kali ini kita dapat menyusun laporan arus kas, salah satu laporan keuangan di akuntansi. Selain itu pun kalian dapat mengetahui step-step dari laporan arus kas. Yuk kita saksikan video berikut ini. Hai semua, kenapa ya jarang banget orang ngomongin pentingnya laporan arus kas? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, jadi gini, laporan arus kas itu ibarat catatan keuangan yang nge-track semua uang yang masuk dan keluar dari bisnis kamu. Gampang kan? Nah, gimana cara bikinnya? Pertama, catat semua arus kas masuk, yaitu uang yang diterima bisnis kamu. Ini bisa dari hasil penjualan, investasi, atau pinjaman. Terus catat juga semua arus kas keluar, seperti biaya-biaya, sewa, gaji, dan tagihan. Sekarang kurangi arus kas keluar dari arus kas masuk. Kalau hasilnya positif, selamat. Artinya bisnis kamu menghasilkan uang lebih banyak daripada pengeluarannya. Tapi, kalau hasilnya negatif, waktunya buat evaluasi pengeluaran nih. Ingat, update laporan arus kas ini secara rutin ya, paling bagus sih bulanan. Jangan lupa juga untuk dianalisa biar kamu bisa lihat tren keuangan bisnis. Kebiasaan sederhana ini bisa menyelamatkan kamu dari sakit kepala finansial di masa depan. Jadi, ambil kalkulatormu dan mulai bikin laporan arus kas sekarang. Masa depan bisnis kamu bergantung padanya. Jangan lupa, laporan arus kas harus mencakup 3 bagian utama: arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Arus kas operasi mencakup semua aktivitas bisnis sehari-hari. Arus kas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset, dan arus kas pendanaan mencakup pinjaman dan pembayaran utang. Dengan mencatat semua ini, betul-betul skap tentang keuangan bisnismu. Nah, jadi laporan arus kas atau cash flow itu merupakan jantung keuangannya perusahaan loh teman-teman, di mana arus kas merupakan bagian penting dalam perusahaan sehingga keberlangsungan perusahaan bisa berjalan dengan baik. Tanpa aliran kas yang sehat, perusahaan tidak dapat beroperasi, dan investor juga menggunakan arus kas untuk menilai kinerja perusahaan sehingga bisa memutuskan dia mau berinvestasi atau tidak di tempat tersebut. Arus kas perusahaan diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu: yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasional adalah semua aktivitas dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang dihitung semua aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Dan arus kas aktivitas pendanaan adalah semua yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan, menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya, pinjaman dengan pihak lain, dan lain-lain. Nah, para pembelajar, di video kali ini saya memberikan contoh laporan arus kas nih. Kalau kita breakdown masing-masing,
Ada aktivitas dari operasional, aktivitas dari investasi, dan aktivitas dari pendanaan. Yuk kita simak di video kita kali ini. Terima kasih para pembelajar. Semangat untuk mempelajari setiap materi-materi luar biasa di pelajaran akuntansi. Semangat!